Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 12 ingin presentasikan desain struktur organisasi. Nama anggota kami yaitu Melani Sofiana Putri, Diana Ramadhani, Chandra, Ega Destri Palina, Rio Adityanca. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Diana. Untuk Diana dipersilahkan. Baik, materi pertama yaitu struktur organisasi. Dalam suatu organisasi, terdapat banyak aktivitas guna mencapai tujuannya. Tugas-tugas yang sama atau hampir sama dikelompokkan ke dalam suatu kelompok tertentu. Sehingga, dalam suatu organisasi terdapat banyak kelompok aktivitas yang disebut sebagai bidang kegiatan, bagian, atau disebut juga sebagai departemen. Masing-masing bidang dalam organisasi mempunyai hubungan sesuai dengan kebutuhannya dalam mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan sistem kerja yang dibentuk agar setiap individu atau kelompok yang terlibat di dalamnya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam proses manajerial, kegiatan pengorganisasian termasuk pembuatan keputusan mengenai perincian kerangka kerja sehingga suatu organisasi dapat bertahan dari suatu keadaan baik masa sekarang maupun masa depan. Lanjut ke materi yang kedua. Pembagian kinerja adalah proses mengalokasikan sumber daya dan tanggung jawab di antara individu atau tim dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan penetapan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada setiap anggota tim atau departemen. Manfaat pembagian kinerja yaitu peningkatan produktivitas, pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan koordinasi, pengembangan keterampilan, dan responsibilitas yang lebih baik. Sudah cukup. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ega Desti. Untuk Ega Desti dipersilahkan. Departementalisasi. Departementalisasi adalah proses pengelompokan pekerjaan dan aktivitas ke dalam unit-unit organisasi yang berbeda, yang disebut departemen. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, koordinasi, dan kontrol dalam organisasi. Materi selanjutnya adalah koordinasi dan rentan kendali. Definisi koordinasi, proses penyatuan dan penyelarasan tujuan serta kegiatan antar unit atau individu dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama secara efisien. Tujuannya memastikan kesatuan tindakan, menghindari tumpang tindih pekerjaan, dan mengidentifikasikan seluruh upaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Definisi rentan kendali, jumlah bawahan langsung yang bertanggung jawab kepada seorang manajer atau atasan. Fungsi menentukan cakupan pengawasan seorang manajer dan berdampak pada efektivitas manajerial serta efisiensi operasional. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Melani. Melani, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada struktur organisasi. Definisi sentralisasi, semua wewenang dan kekuasaan untuk membuat keputusan berada di tangan manajemen puncak. Sentralisasi mempunyai karakteristik yaitu konsistensi, pengendalian, dan stabilitas. Sedangkan desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Berdefinisi, wewenang mengambil keputusan disebarkan dari manajemen puncak ke tingkat yang lebih rendah. Karakteristik desentralisasi adalah inovasi dan responsivitas, pemberdayaan karyawan, dan fleksibilitas. Selanjutnya ada
Proses pengembangan struktur organisasi merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk membentuk susunan dan pembagian tugas sebuah organisasi agar lebih efektif dan efisien. Yang mempunyai tahapan seperti analisis tujuan organisasi, analisis kegiatan dan fungsi, pengelompokan kegiatan, penentuan wewenang, penyusunan bagian organisasi yang jelas, penempatan sumber daya manusia, evaluasi, dan penyempurnaan. Baik, cukup. Saya kembali ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu bentuk-bentuk struktur organisasi. Struktur lini, direktur, supervisor, karyawan, struktur fungsional, direktur, kepala produksi, kepala pemasukan, kepala keuangan, struktur lini dan staf, gabungan antara garis komando langsung dan adanya staf ahli yang membantu. Struktur divisional digunakan oleh perusahaan besar dengan beberapa produk atau wilayah kerja. Struktur matriks, setiap karyawan memiliki 2 atasan yang berdasarkan fungsi dan proyek. Struktur komite, keputusan bersama yang ditentukan oleh sekelompok atau tim. Baik, cukup untuk presentasi hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.